Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Tegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Massa demonstran masuk ke hotel di Washington, tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam. Mereka meneriakkan tuduhan genosida sebelum akhirnya digiring keluar oleh petugas. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakkan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington, di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akses jalan sempit serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga panik saat kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Pasar Besar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang berdempetan dan berbahan kayu membuat api cepat membesar. Akibatnya sejumlah rumah dan barak serta sarang walet hangus terbakar. Petugas kerahkan sejumlah damkar ke lokasi. Akses sempit dan minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. 1 unit rumah terbakar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun evakuasi seorang penghuni stroke berlangsung dramatis.
Satu unit rumah terbakar di Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Evakuasi seorang penghuni rumah yang mengalami stroke berlangsung dramatis. Korban berhasil diselamatkan setelah petugas mendobrak pintu yang terkunci. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk penanganan medis. Api padam setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat lupa mematikan kompor usai memasak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengambang di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tim damkar dan juga kepolisian mengevakuasi menggunakan perahu dan langsung dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Tim damkar kepolisian Pulau Lancang telah mendapatkan laporan adanya sesosok mayat laki-laki mengambang di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tim Gulkalmat Kepulauan Seribu langsung ke lokasi. Dengan menggunakan perahu dan 5 personil dibantu kepolisian melakukan evakuasi di tengah ombak. Sesosok mayat laki-laki ini ditemukan mengambang sudah dalam kondisi membengkak dan hanya menggunakan celana. Belum diketahui penyebab dari kematian laki-laki yang tidak ditemukan identitasnya ini. Setelah kami menerima laporan, kami segera menghubungi satuan kepolisian dan Pak Babin untuk ke TKP menggunakan Satria Biru 08. Setelah di TKP, alhamdulillah kami menemukan badan laut tersebut. Lalu kami mengevakuasi dalam keadaan aman. Untuk memastikannya, mayat laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit RSCM Jakarta guna diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah minibus bermuatan belasan jerigen BBM bersubsidi jenis Pertalite terbakar di Kota Metro Lampung. Peristiwa ini sempat membuat panik warga dan pengendara lantaran kebakaran terjadi tak jauh dari SPBU. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya, selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk terguling di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas jalur Provinsi Surabaya Mojokerto macet panjang dari 2 arah. Kecelakaan lalu lintas diduga akibat pengemudi mengantuk terjadi di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan penuh besi holo dan galvalum menabrak batas medan jalan dan terguling di tengah badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dampak kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto lumpuh dan mengalami kemacetan panjang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa truk yang dikemudikan oleh Lutfi Yuda, warga Waru Sidoarjo, melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto, alami microslip atau tidur sesaat tepat di lokasi kejadian hingga truk oleng menabrak batas jalan dan akhirnya terguling. Ratusan besi holo dan galvalum yang berada di bak truk langsung tumpah ke badan jalan dan menyebabkan jalur Surabaya Mojokerto tertutup dan lumpuh.
Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kendaraan berada di pos polisi setempat. Sementara muatan besi holo dan galvalum dievakuasi menggunakan truk pengganti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelum evakuasi, petugas sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok terduga pelaku pembunuhan. Pasukan Koops TNI Habema mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di dasar longsoran Kali Kolaf, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses evakuasi menemui tantangan medan terjal dan situasi keamanan yang belum kondusif. Bahkan sebelum proses evakuasi, petugas sempat terlibat kontak senjata dengan kelompok yang diduga pelaku pembunuhan. 2 terduga pelaku tewas tertembak. Petugas kemudian berhasil mengevakuasi jenazah bernama Teina Alia dan langsung diserahkan ke RSUD DKI. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolaf dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Sebelumnya, peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Juli lalu. Sekelompok pria membawa senjata api, panah, dan parang menyandera 3 warga sipil, yakni Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Sabtu. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani, Dinacom Tankers, menyatakan kapal Kavo Maleas terkena 2 proyektil pada 20 Juli yang memicu kebakaran di ruang mesin dan memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman, sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh.
Tegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Masa demonstran masuk ke hotel di Washington, tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam. Mereka meneriakkan tuduhan genosida sebelum akhirnya digiring keluar oleh petugas. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakkan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel, sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington, di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung di atas wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Rekaman video juga menunjukkan drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai ledakan besar di kawasan Fartebnit dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Sebuah mobil ludes terbakar di dalam garasi toko sembako di Bangkalan, Jawa Timur. Api berasal dari kebocoran gas saat pemilik toko sedang memasak, yang kemudian menyambar terpal serta mobil di dekatnya.
terjadi di sebuah toko sembako di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga panik saat mendengar suara ledakan karena lokasi kebakaran berdampingan dengan toko dan rumah-rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator kompor gas yang menyambar terpal dan membakar mobil yang diparkir di garasi. Petugas damkar langsung datang ke lokasi. Api pun berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Kebakaran menimpa sebuah toko meracang sembako. Kebetulan penyebabnya itu adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas. Yang kebetulan di situ ada mobil CRV yang ikut terbakar. Penyebabnya itu dari gas bocor. Berarti yang meledak tadi itu dari tabung gas ya? Bukan dari mobilnya yang sempat ada ledakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk mobil barunya yang ikut ludes terbakar. Pemirsa, viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten melalui prosedur yang telah dipersiapkan serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah sopir truk dan mobil bak yang melintas di jalan protokol. Para sopir diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Ulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu. Kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, ulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, Pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir
Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh dan menyebabkan belasan rumah warga dibongkar. Satpol PP dan petani terlibat adu fisik akibat warga luka. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Nanti pi. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa namanya itu. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali Pak. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Huadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jamaah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jamaah dan warga sekitar turut mengantarkan ke pemakaman almarhum pada Jumat sore di TPU Dermaga Duren Sawit. Apabila dihantarkan atau dibawakan doa-doa atau amalan-amalan yang baik, maka itu almarhum dan almarhumah yang ada di alam kuburnya mereka dalam keadaan bergembira. Seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah atau ceramah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Warga sekitar mengatakan almarhum merupakan sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Almarhum kemudian dimakamkan dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monas, Jakarta Pusat. Tidak hanya warga Jakarta, warga luar Jakarta pun datang untuk dapat berdoa bersama. Dan berikut laporan rekan jurnalis iNews Ismalia Medasari dan Ari Setiawan. Dan doa kebangsaan digelar di Monas untuk menyambut HUT RI ke-81 dan tadi acara dimulai pada pukul 17.00. Ini dimulai dengan membaca Al-Quran bersama dan hatam Quran bersama, lalu juga dilanjutkan sholat maghrib berjamaah dan lalu dilanjutkan sholawat kebangsaan dengan dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Dan tadi kami melihat antusias warga ini sangat ramai sekali. Warga sangat antusias tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari Tangerang, Bekasi atau luar Jakarta, bahkan hingga Tasikmalaya. Ini datang ke Monas untuk melakukan doa kebangsaan. Tadi sebelum kami masuk ke Monas, kami juga melihat banyak bus-bus yang memang membawa warga untuk mengikuti doa kebangsaan ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang mengikuti acara ini. Ini mereka berharap di HUT ke-81 Republik Indonesia supaya bisa acara berjalan lebih lancar. Dan juga selain itu dari TNI Polri ini menerjunkan 1.200 anggota gabungan untuk mengamankan jalannya agenda doa kebangsaan. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Rajo Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tidak bertanggal, legalisir, bertanda tangan, berstempel. Presiden Prabowo Subianto meminta unsur elit di semua bidang bersatu. Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini, Jumat
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Prabowo pun menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Terkait dengan hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Minum kopi sebentar ya. Yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang 311,2 miliar rupiah ke kas negara dari hasil penelusuran 414 temuan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah. Kepala Badan BGN Dijumpai di kantor BGN Jakarta hari Jumat, Kepala BGN Sudaryono mengungkap 414 dapur MBG yang belum beroperasi telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga harusnya dikembalikan ke kas negara. Terkait dengan hal tersebut, Sudaryono pun menegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.294.6.295.100. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajak. Kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan
seratusan lebih pengurus Kadin, dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear-mongering itu teman-teman cek di lapangan, ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Akhir-akhir ini perhatian warga tertuju pada beberapa mal di Jakarta memasang pagar besi tinggi. Apa tujuan pemasangan pagar besi tinggi ini? Dan berikut laporan jurnalis iNews Kea de la Rosa dari sebuah mal di Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea de la Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ekonomi digital yang terus tumbuh mendorong munculnya kolaborasi antara platform. Salah satunya adalah Festival Kreator di Jakarta yang menghadirkan pengalaman interaktif bagi konsumen. Unilever Indonesia dan Shopee resmi membuka Festival Glowtopia di Main Atrium Senayan City, Jakarta. Acara yang berlangsung hingga 2 Agustus ini menjadi rangkaian pembuka kampanye Hyper Brand Day 2026. Melalui kampanye ini, pengguna Shopee berkesempatan menjadi yang pertama mendapatkan inovasi produk terbaru dari Unilever Indonesia dan beragam penawaran menarik. Kampanye ini melibatkan para content creator untuk mendekatkan brand dengan konsumen melalui konten yang relevan. Kayaknya memang teman-teman creators itu happy gitu ketika misalnya kita provide banyak activities di booth, kemudian juga ada produk barunya juga, inovasi baru, eksklusif juga, baru pertama kali kita luncurkan di sini. Selain itu juga mereka mendapatkan banyak hadiah gitu sebagai salah satu missionnya. Di luar itu bahkan ada door prize yang memang kita janjikan juga. Sebagai suatu wadah mempertemukan antara beauty content creator atau content creator lainnya, terus ada brand juga, komunitas, affiliator. Jadi kita di sini gabung jadi satu. Terus dari itu di sini kita juga bisa mencoba inovasi-inovasi terbaru dari Unilever. Jadi ini event yang sangat interaktif dan sayang banget sih kalau nggak dilewatin gitu. Selain memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif, berbagai inovasi produk yang diperkenalkan dalam kampanye ini juga akan diperluas ke berbagai jaringan retail offline di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Sebuah festival yang mengkolaborasikan pelaku dunia usaha, Pemda, dan UMKM digelar di Karawang, Jawa Barat. Selain sebagai hiburan masyarakat, festival ini diharapkan mampu meningkatkan pengembangan UMKM lokal. Dalam rangka hari jadi ke-70 Bank Danamon, Festival Danamon bertemakan tumbuh bersama di setiap langkah, digelar di lapangan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi antara dunia usaha perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM.
Sebanyak 33 stand UMKM binaan pemerintah Kabupaten Karawang serta 13 peserta non-UMKM turut meramaikan acara dari siang hingga malam hari. Penampilan artis ibu kota juga menambah antusiasme masyarakat. Bikin acara di Karawang, pelaku-pelaku UMKM kita diajak. Terima kasih buat iNews sama Bang Danamon. UMKM kita seluruh Kabupaten Karawang kurang lebih 300 ribuan. 313 ribu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Karawang. Targetnya ya mudah-mudahan berkat iNews, hasil-hasil UMKM yang ada di Karawang bisa go nasional. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan UMKM di tingkat nasional maupun internasional. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil dengan teknologi dual energy SUV yang menggabungkan konsep mobil listrik dan konvensional diperkenalkan di ajang Gias 2026. Dilengkapi dengan Smart Mode, mobil ini mampu menempuh jarak total hingga 1.400 km. PT Sokonindo Automobile atau DFSK memperkenalkan E5 Plus SUV dual energy di ajang Gias 2026 yang menandai langkah baru perusahaan memasuki segmen kendaraan penumpang di Indonesia. Mobil premium urban SUV ini menggabungkan penggerak listrik dan mesin bensin 1.500 cc dan mampu menempuh hingga 140 km dalam mode listrik murni dan jarak tempuh total hingga 1.400 km. DFSK juga menegaskan komitmen investasi lokal dengan merakit E5 Plus di pabrik Cikande, Banten. 1.000 unit pertama dengan garansi baterai hingga 8 tahun disiapkan untuk memenuhi permintaan pasar. Ini adalah satu konsep yang transisi dari mobil konvensional, internal combustion engine, ke murni mobil listrik, sehingga diantaranya customer kita tidak perlu takut. Kalau di mana tidak ada SPKLU, dia bisa bergantung kepada mesin kita. Jadi ini adalah konsep di mana kenyamanan dari pengendaraan itu kita berikan jaminannya dengan konsep dual energy SUV ini. E5 Plus ditargetkan menjadi pilihan SUV keluarga di tengah tumbuhnya pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hadisti Arifa, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan pecah di perbatasan Maroko-Spanyol saat para imigran berupaya menyeberang ke wilayah kantong Spanyol di Melilla. Bentrokan dahsyat pecah di kawasan perbatasan Beni Ansar, Maroko setelah ratusan imigran terlibat saling serang dengan polisi dan pasukan keamanan Maroko. Belasan mobil dibakar dan polisi bubarkan migran dengan tembakan gas air mata. Insiden ini terjadi saat petugas berusaha gagalkan upaya para migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk ke wilayah kantong Spanyol yang bernama Melilla. Kerusuhan ini terjadi setelah sebelumnya wilayah kantong Spanyol lainnya yang dekat Afrika, Ceuta, juga dihantam gelombang ribuan migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemirsa, 57 orang tewas saat ribuan imigran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol bekerjasama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang nekat berenang menyeberangi lautan dan juga terlibat bentrok demi membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas.
Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antar Maroko dan Spanyol. Pemirsa, krisis migran kembali mengguncang Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju ke wilayah Spanyol dan aparat keamanan pun dikerahkan besar-besaran melalui darat dan juga laut untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu, petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada hari Sabtu. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani Dynacom Tankers menyatakan bahwa kapal Kavo Maleas terkena 2 proyektil pada 20 Juli yang memicu kebakaran di ruang mesin dan juga memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman. Sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Bahkan insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Meskipun kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan juga gencatan senjata. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran.
Hingga 30 Juli, Senkom mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Pemirsa, ketegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan juga operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Pemirsa, masa demonstran yang menyuarakan dukungan untuk Palestina masuk ke hotel di Washington. Tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam pada Rabu waktu setempat. Mereka meneriakkan tuduhan genosida sebelum akhirnya digiring keluar oleh para petugas. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakkan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington, di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Bahkan terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan juga tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatieh, Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung di atas wilayah Nabatieh, Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan yang terjadi pada Jumat waktu setempat. Bahkan rekaman video juga menunjukkan bahwa drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai ledakan besar di kawasan Kvartnebnit dan juga dataran tinggi Ali Al-Tahir. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan akses jalan yang sempit dan juga minimnya sumber air menjadi kendala utama bagi petugas saat memadamkan api. Warga panik saat kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Pasar Besar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang berdempetan dan berbahan kayu membuat api cepat membesar. Akibatnya sejumlah rumah dan barak serta sarang walet hangus terbakar. Petugas kerahkan sejumlah damkar ke lokasi. Akses sempit dan minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah terbakar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun evakuasi seorang penghuni yang stroke berlangsung dramatis. Satu unit rumah terbakar di Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Evakuasi seorang penghuni rumah yang mengalami stroke berlangsung dramatis. Korban berhasil diselamatkan setelah petugas mendobrak pintu yang terkunci. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk penanganan medis. Api padam setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat lupa mematikan kompor usai memasak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam saat petugas tiba di lokasi. Api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengemudi dengan mengantuk, sebuah truk bermuatan menabrak median jalan dan juga terguling di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas jalur Provinsi Surabaya Mojokerto lumpuh dan juga macet panjang dari 2 arah. Kecelakaan lalu lintas diduga akibat pengemudi mengantuk terjadi di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan penuh besi holo dan galvalum menabrak batas medan jalan dan terguling di tengah badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dampak kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto lumpuh dan mengalami kemacetan panjang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa truk yang dikemudikan oleh Lutfi Yuda
warga Waru Sidoarjo, melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto, alami microslip atau tidur sesaat tepat di lokasi kejadian hingga truk oleng menabrak batas jalan dan akhirnya terguling. Ratusan besi holo dan galvalum yang berada di bak truk langsung tumpah ke badan jalan dan menyebabkan jalur Surabaya-Mojokerto tertutup dan lumpuh. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kendaraan berada di pos polisi setempat. Sementara muatan besi holo dan galvalum dievakuasi menggunakan truk pengganti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh dan menyebabkan belasan rumah warga dibongkar. Satpol PP dan juga petani terlibat adu fisik. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Nanti Pi. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa kok itu. Memaksa namanya itu. Memaksa kok. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali Pak. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Huadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan tim jurnalis dari Jabodetabek dan juga Bandung mengikuti turnamen futsal IJTI Jakarta Raya Cup yang digelar di lapangan futsal Kodam Jaya. Memperingati hari jadi IJTI ke-28 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup iNews pagi pada hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Sebanyak lebih dari 10 tim jurnalis dari Jabodetabek hingga Bandung turut serta dalam turnamen futsal IJTI Jakarta Raya Cup yang digelar di lapangan futsal Kodam Jaya. Para jurnalis beradu kepiawaian dalam mengolah si kulit bundar. Ajang ini menjadi momentum penting dalam memperingati hari jadi IJTI ke-28 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dirancang sebagai wadah silaturahmi serta mempererat hubungan mitra kerja dengan stakeholder. Saya juga ucapkan terima kasih pada Kodam Jaya yang sudah memfasilitasi. Ini juga bentuk bagian dari bagaimana kita juga bahu-membahu dengan stakeholder informasi, karena Kodam bagian dari sumber informasi yang kita butuhkan supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan otoritas yang berkualitas untuk masyarakat. Dalam kejuaraan IJTI Jakarta Raya Cup 2026 ini, juara 1 diraih oleh IJTI Depok,
Juara 2 diraih oleh Lensa Jakarta Pusat dan juara 3 diraih oleh Pokja Wartawan Bekasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.